Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahirul Hafid dengan NIM J0304201061 dari program studi Teknik Komputer Angkatan 57 kelas BP1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian decoder dan multiplexer dengan menggunakan aplikasi Proteus 8.9. Tujuan praktikumnya yang pertama untuk memaparkan pengertian dari rangkaian decoder dan rangkaian multiplexer beserta fungsi atau kegunaannya. Yang kedua, membuat rangkaian decoder dan rangkaian multiplexer menggunakan aplikasi Proteus versi 8.9. Dan yang ketiga, membuat tabel kebenaran dari rangkaian yang diujikan, kemudian melakukan analisa perbandingan antara tabel kebenaran yang dibuat dengan skema rangkaian yang telah dibuat. Topik pembahasannya, kita akan membuat 1 decoder, 2 encoder, 3 multiplexer, dan keempat demultiplexer, yang kemudian ketika kita sudah merangkainya, kita akan membandingkan hasil input dan outputnya apakah sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang telah kita buat. Rangkaian pertama yang akan saya simulasikan yaitu rangkaian decoder, di mana saya akan menyamakannya apakah akan hasilnya sebanding dengan tabel kebenaran yang telah dibuat antara input dan outputnya. Nah, pertama kita lihat input A, B dengan output Y, kita tes apakah jika 0, 0 menghasilkan Y 0. Nah, kita nyalakan dan ternyata ketika A 0 dan B 0, maka yang bernilai 1 adalah Y 0 nya. Kemudian jika kita coba B nya 1, yang menyala adalah Y 2 nya. Jika A1 B0, yang nyala adalah Y3, dan ketika nilainya 1 dua-duanya, yang akan nyala adalah Y3 nya. Rangkaian yang kedua yaitu rangkaian encoder. Nah, di sini sudah ada tabel kebenarannya ya, A, B, C, dan D, dan outputnya X0 dan X1. Nah, bisa kita lihat waktu kita praktikan ini, ketika A nya 1, B nya 0, C nya 0, dan D 0, maka X0 nya 0, X1 nya 0. Kemudian kita coba lagi yang kedua, ketika B nya yang 1, yang lainnya 0, maka X0 nya itu 1, X1 nya 0. Lanjut kita coba yang C nya, ketika C nya bernilai 1, maka yang bernilai 1 outputnya X1, dan ketika D yang 1, maka yang bernilai 1 outputnya adalah keduanya, yaitu X0 dan X1 nya. Rangkaian selanjutnya yaitu adalah rangkaian multiplexer. Rangkaian ini sangat terbilang cukup sederhana dengan memiliki 3 input dan 1 output. Kita akan mengujikannya terlebih dahulu, jangan lupa dinyalakan. Yang pertama, jika A, B, dan S nya 0 menghasilkan inputan 0 sesuai. Kemudian jika B nya 1, inputnya ternyata masih 0. Ketika A nya yang 1, outputnya berubah menjadi 1. Kemudian ketika A dan B nya 1 juga menghasilkan 1. Kemudian ketika S nya yang kita satukan 0. Ketika B dan S1 menghasilkan 1, dan A dan S nya 1 menghasilkan 0. Lalu bagaimana dengan ketiganya menghasilkan angka 1? Rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian demultiplexer. Di sini kita akan mencoba menyamakan input dan outputnya apakah sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah dibuat. Ya kita coba aja. Di sini ada input A, S1 dan S2 serta outputnya Y1, Y2, Y3, dan Y4. Nah, yang pertama nih ya, kita lihat nih, apabila si S1 nya ini bernilai 1, maka si Y1, Y2, Y3, Y4 nya ini menghasilkan output 0 semua ya. Sekarang kita coba kalau yang S2 nya 1, ternyata masih sama 0 semua outputnya.
Kita coba lagi, kalau S1 dan S2 nya 1, hasilnya masih 0. Nah sekarang nih yang YY ini kita ibaratkan apabila nilainya 1 maka bisa kita bilang nyala ya. Kalau nilainya 0 kita bilang mati. Nah nih, apabila A nya yang 1 maka Y1 nya nih nyala bernilai 1. Kita lanjut lagi nih, kalau S1 dan A nya nyala, Y2 yang bernilai 1 atau nyala, sisanya mati. Kalau A dengan S2 yang 1, Y3 nya nyala, dan kalau semuanya bernilai 1 maka output Y4 nya yang akan menyala. Baik, kita sudah melakukan praktikumnya dan ternyata hasilnya sama semua, maka praktikum telah selesai. Maka dari itu, semoga ilmunya bermanfaat. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.